بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. ثم صلاة الله وسلامه على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi sepanjang rahimakumullah. Alhamdulillah njang menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kathah-kathah kenikmatan dadosaken kula palih panjenengan sami saged ngrawuhi acara napa majelis kajian. Majelis kajian masuk dalam kategori thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaaken man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti suatu langkah, meniti jalan dengan tujuan untuk thalabul ilmi, karena nggih insyaallah setiap masing-masing setiap pribadi niku nek ajeng pengaosan nggih menambah wawasan, menambah ilmu. Dados niki mlebet kategori thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dewa, barang siapa yang dia meniti suatu jalan untuk menuju tempat-tempat ilmu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya dia mendapatkan ilmu, menambahkan ilmu, wawasan, pengetahuan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia sudah memudahkan jalannya sendiri untuk masuk ke dalam surga. Nah, niki insyaallah faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Dados nek kula kalih panjenengan sami kan biasane nek bangun napa mergi napa-napa niku kan biasane kadose gampil nek lewat. Nah niki mergine pun di aspal, ndek ben mungkin dereng di aspal. Nek lewati niku mungkin rada angel. Tapi sakbare pun di aspal niku kan gampil, saged cepet. Nah nek teng donya mawon kula kalih panjenengan sami niki ngusahaaken supados nek mergi niku sae kadose gampil nek lewat. Nah, otomatis
untuk yang dia berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan jalan kita menuju surga itu berarti kan harusnya lebih. Nah, ini termasuk hal yang perlu untuk selalu kita ingat-ingat. Pada hakikatnya kita ketika menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya, kita sudah memudahkan untuk diri kita supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga berkaitan dengan insyaallah tema pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan setiap langkah dan setiap hal yang kita lakukan berkaitan dengan tazkiyatu an-nufus, mensucikan hati, membersihkan diri. Nah, termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Abasa, insyaallah hampir seluruhnya insyaallah hafal surat Abasa, atau mungkin bahkan semuanya gitu. Sedanten insyaallah hafal surat Abasa. Nek dereng hafal nggih mengke saged pelan-pelan bisa menghafal surat Abasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat tersebut cerita kisah salah seorang sahabat agung, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat, beliau kalau kita lihat mungkin kelihatannya itu kurang, karena beliau itu tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau dengan diambil hal yang sangat dicintai oleh manusia, yaitu kedua mata. Karena kalau seumpamanya kita bisa membayangkan orang kalau sekarang kita bisa melihat, diberikan nikmat untuk bisa melihat, tapi kalau seumpamanya kita membayangkan gimana kalau seumpamanya saya itu tidak bisa melihat, bagaimana perubahan kehidupan saya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian kepada beliau Sayyidina Abdullah bin Maktum ini, kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengajaran kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, iqra' li ma qara'akallah subhanahu wa ta'ala. Bacakanlah kepadaku ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bacakan kepada engkau ataupun turunkan kepada engkau. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah dalam kondisi mungkin agak sibuk, karena beliau fokus untuk mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy. Bisa dibayangkan kalau seumpamanya pemuka Quraisy itu masuk ke dalam agama Islam, otomatis akan menguatkan agama Islam. Karena beliau bentar gitu kan, masih posisinya kan sekarang masih sibuk. Pengennya itu beliau ya ntar sahabat Abdullah bin Maktum ini datangnya setelah selesai, baru kemudian ntar insya Allah akan dibacakan sama Rasulullah, akan diajarkan sama Rasulullah. Tapi gara-gara beliau itu tadi mungkin sibuk, dan akhirnya kemudian bermuka masam kepada Sayyidina Abdullah bin Maktum. Ketika bermuka masam kemudian berpaling, maka kemudian turunlah peringatan dari Allah. Turunlah peringatan dari Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maka dia berpaling dan dia bermuka masam dan berpaling. Ketika datang kepada dia seorang yang dia itu buta. Nah, kemudian tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, padahal tujuan Abdullah bin Maktum tadi ketika datang kepada Rasulullah SAW adalah tujuannya adalah untuk la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi tujuannya adalah untuk supaya mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW, mendapatkan manfaat dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dari situlah kemudian bisa tersucikannya hati. Nah, ini yang disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Rasulullah bermuka masam kemudian berpaling, datang teguran dari Allah. Maka setelahnya kalla innaha tadhkirah. Sungguh ini adalah peringatan. Dari Allah kepada Rasulnya, Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Tapi tetap tidak menjadikan bahwa Rasulullah SAW tidak mendapatkan teguran. Ketika ada yang kurang pas, maka Allah langsung menegur Rasulnya. Nah inilah termasuk bagian dari tujuan ketika seseorang ingin untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengajaran supaya lebih memahami akan hukum-hukum Allah, memahami akan dinullah, masuk dalam kategori membersihkan diri. Jadi masuk dalam hal yang wajib dan perlu untuk kita lakukan dalam setiap hari, setiap saat, setiap waktu, untuk kita itu selalu melihat dan betul-betul bermuhasabah berkaitan dengan hati. Bahasa Arab niku nek bahasa Arab hati niku kan qalb. Nah, al-qalb dari kata qalb, para ulama menyebutkan qalb niku kan sesuatu yang dia berbolak-balik. Jadi hati itu dia selalu berbolak-balik. Maka kalau sumpamanya tidak betul-betul dipegang, tidak betul-betul untuk terus kita itu awasi, maka hati itu bisa berbalik jauh 180 derajat. Sangat berbahaya. Maka perlu bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperhatikan hati yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya tidak melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh Allah. Karena yang namanya hati itu kalau sumpamanya sudah berbalik, kemudian kok ternyata dia itu terkotori dengan hal-hal yang tidak baik, maka akan berbahaya. Dan salah satu tujuan termasuk tujuan diutusnya seorang Rasul nih, untuk mensucikan hati, untuk mensucikan umat-umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah nih, sesungguhnya telah kami utus kepada kalian Rasul dari kalian sendiri. Kemudian sifat Rasul tersebut pertama yang disebutkan oleh Allah, dia dari kalangan kaumnya. Kemudian yatslu alaikum ayatina. Sifat kedua, Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian sifat yang ketiga disebutkan oleh wa yuzakkikum. Nah inilah termasuk bagian dari wadhifah, tugas Rasul niku mboten menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan pengajaran tok, tapi nggih sekaligus untuk membersihkan hati-hati umatnya. Kemudian wa yu'allimukumul kitab. Kemudian mengajarkan kepada umatnya Alkitab, wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Mengajarkan kepada mereka hal-hal yang tidak mereka ketahui. Nah, maka wadhifah Rasul adalah tujuannya untuk supaya membersihkan hati-hati kaumnya. Begitulah juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang ketika itu dia mengaku sebagai seorang Tuhan. Mengaku sebagai seorang Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Qul hal laka an tazakka. Faqul hal laka ila rabbika an tazakka. Maka
Katakanlah kepada Fir'aun tersebut, apakah engkau itu mau aku bacakan ayat-ayat, kemudian yang dengan itu engkau bisa membersihkan diri. Nah, ini menjadi sebuah tugas yang besar yang diusung dan diemban oleh seorang nabi dan rasul. Maka umatnya pun ketika mendapatkan pengajaran dari para rasul tersebut, maka hendaknya dia juga bagaimana berusaha untuk betul-betul memperhatikan apa yang ada dalam dirinya, apa ada yang dalam hatinya, supaya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita, jadi kadang perhatian orang itu kan untuk membersihkan, bersih secara zahir. Tapi ternyata kadang apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam jiwanya itu masih banyak terkotori dengan hal-hal yang tidak baik. Dan ini tugas kita berusaha. Karena yang namanya manusia mesti tidak luput dari yang namanya kotoran hati, itu tidak terluputkan. Tapi tetap bagaimana kita berusaha, semakin besar usaha yang dilakukan oleh seseorang, otomatis dari situlah kemudian orang tersebut dia bisa menjaga hatinya itu supaya bisa sebersih-bersihnya. Sama seperti rumah, kalau kita meninggali suatu tempat tertentu, kita berusaha menjadikan rumah tersebut bersih. Maka hati yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kok kemudian kita membersihkan rumah tempat tinggal yang kita tinggali, kemudian kita membiarkan hati kita yang dia menjadi tolak ukur. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada zahir dari badan kalian, yaitu kita semuanya manusia, walakin ila qulubikum, tapi melihat kepada hati-hati kalian ataupun kita semuanya. Jadi kalau kita berusaha menjadikan rumah yang kita tinggali itu bersih, ya berarti bagaimana kita harus berusaha untuk menjadikan hati kita itu juga betul-betul bersih. Maka ihtimam ataupun perhatian kita kepada hati kita untuk selalu bersih itu, para ulama menyebutkan hendaknya lebih besar daripada perhatian kita kepada yang namanya an-nadhafah dhahirah, kebersihan secara zahir. Zahirnya mungkin tidak bersih, terkena debu dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak terkotori dengan penyakit-penyakit hati. Hatinya tidak terkotori dengan maksiat. Hatinya tidak terkotori dengan yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah yang ada pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Musa, diutus kepada Fir'aun, menawarkan kepada Fir'aun tersebut, apakah dia itu mau untuk mensucikan hati, padahal Fir'aun itu termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah karena kekafirannya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Fir'aun tadi, apakah dia mau untuk kembali kepada Allah atau tidak. Karena besarnya pengaruh yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia betul-betul bisa menjadikan hatinya tadi itu bersih. Maka kalau semuanya kita pengen membersihkan hati kita, kita berkewajiban untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dia itu mengotori hati. Kadang niku nggih, kula kalih panjenengan sami mboten kertos. Kadang enten penyakit tapi nggih mboten ngrasa nek dheweke niku wau nembe mboten sehat. Jadi kadang dalam kondisi tertentu seseorang dia dalam kondisi sakit tapi tidak merasakan bahwa dia dalam kondisi sakit. Kenapa? Karena tidak tahu.
Tidak tahu kalau seumpamanya dia dalam kondisi sakit, maka berjalan ya biasa saja. Tiba-tiba ketika seumpamanya terkena sesuatu pantangan tertentu, langsung tibalah ajal menjemputnya. Maka kalau semuanya dari awal dia berhati-hati, oh ini dia dalam kondisi sakit, ada pantangannya, tidak boleh melakukan 1, 2, 3, maka bisa lebih selamat. Walaupun nggih namine ajal niku nggih mboten enten sing ngertos. Tapi ini bagian dari ikhtiar. Kita sebagai manusia ketika seumpamanya kita tidak mengetahui penyakit hati yang ada dalam diri kita, otomatis kadang ya kita enggak tahu, merasanya biasa-biasa saja. Merasanya nyaman-nyaman saja, tidak ada yang kurang dari kehidupan kita. Padahal ternyata ada penyakit hati dalam diri kita yang mungkin sudah bercokol lama di sana, tapi tidak terkena perhatian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan tanda-tandanya. Memberikan tanda-tanda dari setiap penyakit hati. Jadi kalau seumpamanya kita kadang mengerjakan sholat ya biasa saja. Belum ada feedback istilahnya, belum ada timbal balik dari yang namanya sholat yang sudah kita kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang namanya sholat itu tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjaga seseorang dari yang namanya fakhsya, perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Cuman ketika pas kita mengerjakan sholat, apa yang kita dapatkan dari sholat kita? Perasaan apa yang kita dapatkan dari sholat kita? Kadang hati itu terasanya ya hambar, kosong. Amal soleh yang kita kerjakan ternyata pun juga kosong. Kita bersedekah, tapi tidak pernah ada timbal balik. Maknanya kita tidak bisa merasakan dalam hati kita ketika semuanya kita bersedekah itu ketenangan. Malah kadang justru malah sebaliknya. Kadang enten sebagian itu kan pas sedekah, sakbare sedekah niku malah getun. Setelah sedekah malah menyesal. Oh, tadi kok kayaknya kebesaran. Ketika memasukkan uang ke dalam kotak infak, pengennya memasukkan 10.000, yang masuk mungkin 20.000 atau malah mungkin 50.000. Setelahnya malah menyesal. Waduh, kok kayaknya kebanyakan infaknya. Padahal yang namanya infak itu termasuk bagian dari hal yang bisa menjadikan hati itu terbersihkan. Maka Allah menyebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan hartanya, maka Allah menyebutkan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Beliau itu mengeluarkan harta yang beliau miliki, yang Allah titipkan kepada beliau, tujuannya apa? Untuk mensucikan diri. Tujuannya adalah untuk supaya dia mendapatkan kembalian dari Allah, yaitu tersucikannya hati, tersucikannya harta. Itu kan tujuan dari sedekah. Yang pertama kali tentunya sedekah wajib, yaitu zakat. Maka kenapa kok disebut sebagai zakat? Zakat itu karena dari kata zaka yuzaki, dari kata mensucikan ataupun membersihkan, ataupun makna yang lain yaitu tumbuh. Jadi setiap amal soleh itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan amal-amal tersebut itu sebagai pensuci hati, pembersih hati. Kalau tadi dari rukun Islam yang 5, pertama tadi sholat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang namanya sholat itu tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Bisa menghilangkan, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kemudian kalau zakat tadi bisa mensucikan jiwa, mensucikan hati. Kemudian puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuannya adalah
untuk kita itu menegakkan syiar-syiar Allah, kemudian mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari setiap amal soleh yang kita kerjakan, pada hakikatnya disitulah ada yang namanya ketenangan. Setiap amal soleh yang kita kerjakan harus ada kembaliannya. Jadi kalau seumpamanya tidak ada kembaliannya, kalau seumpamanya tidak ada kembalian dari setiap amal soleh yang kita kerjakan, maka di sini berarti perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ada apa? Apakah karena saking banyaknya tumpuan dosa yang ada pada diri kita, yang akhirnya kita tidak bisa merasakan? Tidak bisa merasakan kembalian dari setiap amal soleh yang dikerjakan. Maka termasuk amal soleh itu kita duduk di pengajian. Salah satu faedah mungkin yang bisa kita ambil ketika seumpamanya kita duduk di majelis ilmu dalam pengajian itu, orang kadang di rumah ketika mau berangkat aras-arasan. Mau berangkat ke majelis ilmu, itu aras-arasan. Tapi ketika kemudian sudah duduk, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan sesama kaum muslimin, saudara-saudara yang lain, dari situlah dengan duduk saja sudah mendapatkan ketenangan. Dengan duduk toh. Atau mungkin ketika dari rumah punya masalah yang banyak, pengen berangkat, masalah saya masih banyak. Masih ternumpuk-numpuk, belum terselesaikan. Pikirannya penuh. Akhirnya mau berangkat, mending tak menyelesaikan urusan-urusan yang sekarang menjadi tumpuan beban. Padahal kalau seumpamanya kemudian dia berangkat menuju ke suatu majelis ilmu, duduk di sana, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Diturunkan rahmat. Jadi kalau seumpamanya kita itu pusing, monggo tinggal cari majelis ilmu, duduk di situ, walaupun mungkin duduk karena pikirannya masih kemana-mana, tapi dengan duduk tok kita berada di majelis ilmu itu, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban pikiran kita. Hanya dengan duduk tok. Apalagi kalau seumpamanya kita bisa mendengarkan, betul-betul mendengarkan apa yang mungkin disampaikan di situ, kemudian kita mengamalkan dalam amalan keseharian, insya Allah itu akan jauh sekali. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kan disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang dia duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, tujuannya untuk yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mudarasah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali Allah memberikan kepada dia, diturunkannya as-sakinah, ketenangan hati. Kalau kita bisa betul-betul menjalankan hal tersebut itu, insya Allah hati kita itu tenang. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dan pasti membutuhkan yang namanya ketenangan. Itu sudah menjadi fitrah. Kapan seorang bisa mendapatkan ketenangan tadi itu? Nah, ketenangan bisa didapatkan salah satunya dengan kita menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, itu insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ketenangan. Maka ada kadang banyak orang ketika seumpamanya dia itu hidupnya berantakan, pokoknya semuanya itu sumpek, penuh pikirannya dan lain sebagainya, dan merasa kalau seumpamanya datang ke majelis ilmu, datang sholat berjamaah, datang ke mungkin majelis zikir dan lain sebagainya, kok malah justru menambah masalah karena waktu sudah terbuang begitu saja. Nah, ini justru berarti ada yang terbalik. Ada yang terbalik. Karena dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, kita mendatangi tempat-tempat yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita bisa menjadikan hati kita itu tenang. Ini salah satu bagian dari hal yang bisa memberikan kita ketenangan hati dan ketenangan batin. Padahal banyak sekali amalan, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan
supaya kita bisa menenangkan hati kita. Zikir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu dia bisa menjadi tenang. Maka setiap amal soleh pada hakikatnya ada kembalian yang bisa kita ambil dari yang kita kerjakan tersebut, yaitu dengan salah satunya kita mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Ketika kok tidak ada feedbacknya, tidak ada yang kembali kepada kita, berarti kita harus periksa. Hati kita itu mungkin bisa jadi aslinya sudah ada kembaliannya, tapi ternyata balik lagi. Kenapa? Karena hati kita tidak menerima. Karena hati kita itu tidak mau menerima kembalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akhirnya mental. Tidak bisa masuk. Kalau seumpamanya kita itu punya barang, jadi benda itu ada yang dia bisa ditembus cahaya, ada yang dia tidak bisa ditembus cahaya. Semakin jernih pelindung yang ada itu, berarti cahaya itu akan semakin gampang untuk masuk ke dalam tempat yang dilindungi oleh pelindung tersebut. Jadi kalau semuanya kita punya masjid, kemudian kacanya itu bening, cahaya itu gampang masuk. Tapi kalau seumpamanya kemudian gelap, apalagi kemudian dicat dengan warna hitam, otomatis cahaya itu juga akan lebih susah untuk masuk. Sama dengan hati kita. Jadi kalau seumpamanya hati kita itu betul-betul bersih dan dia jernih, insya Allah sesuatu yang dia datang dari luar, cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu gampang untuk masuk dalam hati kita. Tapi sebaliknya, kalau seumpamanya ternyata hati kita itu hitam, legam, tertutup dengan banyaknya penyakit-penyakit hati, tertutup dengan yang namanya dosa-dosa dan maksiat, otomatis akan susah cahaya Allah kok masuk ke dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW memisalkan yang namanya hati itu, kalau seumpamanya ada seorang dia itu melakukan suatu maksiat, maka akan dititikkan ke hati tersebut satu titik hitam, satu maksiat. Kemudian kalau seumpamanya dia melakukan maksiat lagi, dititikkan lagi. Sampai kemudian ketika maksiat terus, karena satu maksiat akan menjerumuskan ke maksiat yang lain. Satu maksiat kemudian menjerumuskan ke dalam maksiat yang lain, akhirnya kemudian titik-titik tersebut menjadi lebih banyak, yang akhirnya menjadi hitam legam. Hati tersebut Rasulullah SAW menyebutkan sampai kemudian hati itu dia hitam legam, diibaratkan seperti mangkuk yang dia tertutup ataupun dibalik. Maka ketika ada cahaya yang ingin masuk, tidak bisa. Disinilah pentingnya supaya kita betul-betul tadi memperhatikan kondisi hati kita itu. Kalau seumpamanya tidak betul-betul kita perhatikan, tidak betul-betul kita jaga, yang seharusnya kita mendapatkan manfaat dari setiap amal soleh yang kita kerjakan, tapi ternyata malah justru kita tidak mendapatkan manfaat. Pulang dari sholat berjamaah, yang ada kok malah gerundel, yang ada kok malah sumpek, wah waktu terbuang dan lain sebagainya. Pulang dari mungkin melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain, yang ada kok malah justru kita merasa tidak nyaman. Disinilah berarti ada sesuatu yang tidak pas. Ada sesuatu yang perlu untuk kita obati dan kita bersihkan. Karena seharusnya ketika kita melakukan suatu amal soleh, melakukan suatu hal yang dia tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mendapatkan minimal itu ketenangan. Belum lagi kembalian-kembalian yang banyak. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah sedekah, tadi sedekah itu bisa menyucikan hati, kemudian di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang yang dia bersedekah berlipat-lipat dari apa yang dia keluarkan. Yabna Adam anfiq unfiq alaih. Wahai Bani Adam, bersedekahlah, berinfaklah, maka aku akan memberikan kepadamu. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita, Rasulullah SAW menyebutkan, man ahabba
an yuwassa'lahu fi rizqihi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala panjangkan di umurnya. Maka perintah Rasulullah falyasil rahimah. Hendaknya dia melakukan yang namanya silaturahmi ke kerabat-kerabat kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kembalian yang banyak selain daripada yang dia ambil pertama kali, yaitu ketenangan hati. Makanya kita kalau semuanya mau semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, insya Allah hati kita pun juga akan semakin tenang. Seharusnya ketika yang namanya amal soleh itu terus lebih banyak dikerjakan, maka berarti dia otomatis menjadi orang yang paling tenang dan orang yang paling bahagia. Jadi kalau sekarang sebagian penelitian itu kan ada yang meneliti negara yang maju tidak dilihat hanya dari sekedar apakah negara tersebut itu memiliki infrastruktur fasilitas yang mewah menunjang untuk masyarakat ataupun untuk orang-orang yang tinggal di negara tersebut. Tapi yang sekarang kemudian dijadikan patokan dan tolak ukur itu diambilnya adalah seberapa bahagia penduduknya. Jadi seberapa bahagia penduduk di tempat tersebut. Jadi kalau seumpamanya orang yang tinggal di suatu negara tertentu dengan fasilitas yang sangat megah dan mewah, tapi ternyata kok persentase bunuh diri itu lebih tinggi, lebih banyak, oh berarti ini ada yang kurang, ada yang salah. Maka sekarang ada dibuat survei negara mana yang paling berbahagia, negara mana yang dia penduduknya itu paling bahagia. Dan kebahagiaan itu kan tidak hanya berkaitan kepada sesuatu yang dia itu sifatnya zahir. Maka kalau semuanya ada orang yang dia memiliki segalanya, kemudian kok ternyata kok hasil akhirnya kok bunuh diri, kok bisa? Dia bisa melakukan apapun, pengen apapun bisa dia beli, tapi ternyata kok dia malah pengennya itu bunuh diri. Berarti ada ketidaknyambungan. Maka patokan kebahagiaan seseorang itu pada hakikatnya bukan apa yang dia miliki secara zahir. Karena yang namanya kebahagiaan itu, bahagia itu adanya pada hati, bukan pada sesuatu yang dia nampak. Kadang kelihatannya orang punya apapun, punya segala hal, tapi tadi pikirannya itu penuh, pikirannya sumpek, rasanya itu tidak nyaman. Ada orang yang dia tidak memiliki apapun kelihatannya, tapi ternyata dia merasa bahwa hatinya itu adalah hati yang betul-betul sangat bahagia. Tidak ada orang yang menekan dia, tidak pernah tertekan, ketika dia mau melakukan apapun bisa beribadah dengan tenang dan seterusnya. Maka hakikat kebahagiaan itu yang bisa dicapai oleh seseorang itu kembalinya kepada hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengajaran kepada kita yang namanya kebahagiaan itu didapatkan dan diperoleh kalau seumpamanya kita itu betul-betul berkait hati kita dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Maka hal pertama kali adalah keimanan. Orang yang beriman dialah orang yang paling bahagia. Pertama kali. Karena terjamin kehidupan akhiratnya. Pertama, orang beriman dia sudah punya jaminan bahwa kehidupan akhiratnya itu tenang. Kenapa? Karena kalaupun seumpamanya ntar itu wali'adzubillah Allah Subhanahu wa taala kok memasukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu karena dosa-dosa yang dia lakukan, tapi dia tidak bakal kekal di dalam neraka. Setelahnya pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jaminan keamanan pertama kali yang diperoleh oleh seorang. Jadi kalau kita punya barang, kemudian ada orang yang jamin, ntar kalau barang ini rusak, ntar saya ganti. Itu kan kita makainya itu kadang sudah merasa lebih tenang. Kenapa? Karena ada jaminannya. Nah, jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga
Dengan syarat jangan sampai kita keluar dari dunia ini dalam kondisi musyrik. Supaya kita tetap mendapat jaminan tersebut. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pertama kali. Kemudian jaminan yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum muslimin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghilangkan ketakutan dalam diri mereka. Jadi ketika ketakutan tersebut itu sudah dihilangkan, insya Allah orang tersebut ya dia tenang, nyaman karena tidak ada yang ditakutkan. Maka ketika Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang dia beriman kepada Allah kemudian istiqamah, maka malaikat itu diutus oleh Allah turun kemudian untuk mengatakan kepada setiap pribadi tersebut alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Tidak ada ketakutan sama sekali. Ketakutan di sini bukan berarti ketakutan kepada orang. Tok. Ketakutan itu banyak. Kita kadang kalau sumpamanya pengen berlaku ataupun mungkin kita saya tak meninggalkan dunia. Maknanya tidak terlalu ngoyo untuk masalah kaitan dengan urusan dunia, tidak terlalu ngoyo. Cuman datang setan itu kemudian langsung dia membisiki. Apa tugas setan? Ya'idukumul faqr. Akan setan itu datang kemudian membisiki, dia menakut-nakuti manusia dengan yang namanya kefakiran. Jadi kalau sumpamanya kita enggak ngoyo untuk mengejar dunia itu, takut kalau sumpamanya kita itu dalam kondisi fakir. Nah disinilah ketakutan. Bukan berarti ketakutan itu kita takut sama orang yang pengen berbuat kejelekan kepada kita, berbuat zalim kepada kita, bukan. Ketakutan itu banyak. Kita takut kalau sumpamanya di dunia ini kita fakir, takut kalau sumpamanya hidup kita itu susah. Yang akhirnya kemudian menjadikan kita mengejar dunia sampai tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Ini kan banyak dilakukan oleh orang-orang. Saking takutnya, rela untuk menabrak syariat Allah, mengambil hal-hal yang dia bukan menjadi haknya. Kenapa? Karena takut kalau sumpamanya ntar dia tidak tenang, takut fakir, takut di dunia itu dia takut ntar saya tidak bisa beli ini, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa bangun ini dan seterusnya. Padahal setiap kondisi itu kalau sumpamanya kita betul-betul bisa mensikapi hati kita, bisa betul-betul memposisikan hati kita itu, insya Allah kondisinya itu sama. Orang yang dia diberikan harta yang banyak, bergelimang harta, kemudian orang yang mungkin terlihatnya kekurangan, belum tentu yang memiliki harta yang banyak dia lebih bahagia. Belum tentu orang yang dia tadi fakir itu dia dalam kondisi takut. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu kadang ada yang punya pakaian cuma satu. Ada yang mereka sampai kemudian satu hari itu belum makan, kelaparan. Akhirnya kemudian sampai berpura-pura kemudian pingsan, supaya kalau semuanya ntar ketemu Rasulullah SAW diajak ke rumah. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum kita yakin semua bahwa beliau-beliau adalah orang yang paling terbaik dari golongan umat ini. Tapi yang dijadikan patokan tolak ukur oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala bukan bergelimangnya harta, bukan bergelimangnya dunia yang dia secara zahir. Tapi dikembalikan kepada hati-hati yang dimiliki. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah, pemimpin negara, beliau mengatakan ya dunya ghurri ghairi qad talaqtuki thalas. Wahai dunia, jangan coba-coba engkau untuk menggodaku karena sesungguhnya engkau sudah aku ceraikan 3 kali. Diceraikan 3 oleh beliau karena beliau sudah tidak tertarik. Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau bisa membuka dari Irak kemudian sampai ke Palestina, memiliki kekuasaan yang sangat luas,
ketika beliau bertemu dengan pemuka-pemuka dari negara-negara yang lain, pakaian beliau ternyata bisa dihitung. Jadi ada lubang yang cukup banyak dengan tambalan-tambalannya. Jadi pada hakikatnya ketika seumpamanya kita betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah menjamin kepada kita dengan jaminan-jaminannya, maka tidak ada ketakutan yang perlu untuk kita takutkan. Kita dalam kondisi apapun, selama Allah sudah menjamin, maka insya Allah kita pun juga bisa menangani, bisa terus tetap berjalan dalam kondisi yang normal dan biasa, sebagaimana umumnya orang. Tapi kalau seumpamanya kita tidak kembali kepada Allah tadi, yang akhirnya karena hati kita itu terkotori dengan banyak hal, akhirnya pun kita juga susah. Merasa setiap kalau terjadi seperti ini kemudian merasa susah, terjadi seperti ini kemudian merasa sumpah, terjadi seperti ini kemudian merasa penat dan seterusnya. Padahal tujuannya kalau seumpamanya kita itu betul-betul tahu dari apa yang kita lakukan setiap harinya, insya Allah hal tersebut akan bisa teratasi dengan lebih mudah. Maka insya Allah ketika seseorang itu betul-betul bisa menjaga hatinya, mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan dia itu lebih bisa bermakna, bisa menjadikan dia tenang daripada kebanyakan orang. Ini untuk faedah yang bisa didapatkan dia ketika dia di dunia. Belum lagi faedah yang bisa dia dapatkan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak kecuali yang dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang baik. Jadi tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hati yang dalam kondisi tersebut. Ini faedah yang bisa diambil ataupun yang akan dia peroleh ketika dia bisa betul-betul menjadikan hati dia itu selalu dalam kondisi bersih. Maka para ulama menyebutkan athar ataupun hasil yang bisa kita dapatkan dari hati yang bersih, dan tentunya ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang bisa langsung instan terjadi begitu saja, karena butuh mujahadah. Karena penyakit-penyakit hati itu kan banyak. Kita untuk menghilangkan yang namanya iri, dengki, hasad, kemudian kiber, ujub, itu kan sudah susah. Masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya yang dia itu menjadikan hati itu menjadi hitam legam. Kita untuk membersihkannya butuh sebuah perjuangan yang besar. Tapi insya Allah ketika memang kita betul-betul berusaha dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memudahkan. Allah akan membantu dan menolong supaya kita itu sampai kepada derajat dan maqam tersebut. Maka harus ada yang namanya suluk. Berusaha untuk seorang itu dia menaiki tangga-tangga, dari setiap tangga-tangga yang ada sampai kemudian dia mencapai puncaknya kepada yang namanya taharatun nafs, bersihnya jiwa, kemudian juga bersihnya hati. Yang dengan itu kemudian akan berpengaruh ke dalam setiap anggota badan yang dia miliki. Karena Allah pun, Rasulullah SAW pun juga sudah menyebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Maka tidaklah seorang hamba yang dia melakukan ibadah wajibnya dilakukan, kemudian ibadah nafilahnya ditambah dan dilakukan terus-menerus sampai kemudian Allah mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah lah yang menggerakkan setiap anggota badan yang dia miliki. Matanya Allah yang menggerakkan, tangannya Allah yang menggerakkan, kakinya Allah yang menggerakkan,
diberikan taufik dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Dari mana kita mendapatkan cintanya Allah? Yaitu salah satunya dengan kita mengerjakan amal saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pengaruh dari yang namanya hati yang bersih itu ketika dia bisa sampai kepada maqam dan derajat tersebut, maka akan berpengaruh kepada seluruh anggota badan. Jadi anggota badan tersebut tidak melakukan kecuali hal-hal yang baik. Tidak melakukan kecuali hal-hal yang dia mendatangkan ridho. Pertama ridhonya Allah, kemudian yang setelahnya adalah ridhonya manusia. Karena nggak mungkin kalau orang dia hatinya bersih kok kemudian dia berbuat zalim. Itu tidak mungkin. Kecuali pas ketika mungkin hatinya itu kemudian tertutup dengan suatu kesalahan dan maksiat, akhirnya kemudian terjadilah yang namanya kezaliman. Dan itu mungkin kadang terjadi. Tapi kejadiannya bisa diminimalisir dari seorang manusia ketika dia betul-betul menjadikan hatinya tadi itu bersih. Jadi akan menjadi pengaruh kepada setiap anggota badan ketika semuanya dia bermuamalah. Pertama muamalah dirinya dengan dirinya sendiri, muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muamalah dia dengan manusia. Ketika bermuamalah dengan manusia enggak mungkin tadi pertama tidak mungkin mendolimi. Kok enggak mungkin berbuat jahil kepada orang lain. Tidak mungkin kemudian dia hasad, iri, dengki. Kenapa? Karena penyakit-penyakit tersebut sudah dihilangkan dari hatinya. Jadi dia hidupnya pun tenang, nyaman karena ketika dia tidak punya penyakit hasad, tidak punya penyakit iri, dengki itu ya nyaman. Beda kalau semuanya orang dia dalam hatinya tercongkok penyakit yang namanya hasad, iri, dengki. Setiap melihat ada tetangganya, ada temannya mendapat nikmat dari Allah, hatinya sumpek. Kok dia seperti ini? Kok dia seperti ini? Padahal dan seterusnya. Orang yang dalam kondisi tersebut otomatis tidak bakal tenang. Karena setiap kali melihat tetangganya satu, kemudian dia memiliki sesuatu yang baru. Ini dia dapat nikmat yang baru. Ini rezekinya kemudian tambah. Yang di sana dia ternyata dapat kelebihan dan seterusnya. Yang ada setiap kali melihat nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dia merasa sumpek, merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Bagaimana bisa tenang orang yang dia hidupnya dalam kondisi-kondisi tersebut? Tapi kalau seumpamanya penyakit tersebut dia hilangkan, hatinya dia bersihkan, insya Allah ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, yang ada adalah bersyukur. Alhamdulillah saudara saya ternyata mendapatkan nikmat dari Allah. Alhamdulillah ternyata saudara saya mendapatkan banyak hal yang bisa menjadikan dia lebih mudah, lebih bahagia dan seterusnya. Walaupun mungkin posisinya dia tidak mendapatkan hal yang sama, tapi karena dia melihat bahwa itu adalah nikmat murni Allah berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, maka tidak ada rasa apapun dalam diri dia kecuali rasa syukur. Yang mendapatkan nikmat orang lain, yang bersyukur ternyata orang yang melihat. Nah ini yang akan sulit untuk bisa kita capai kalau semuanya kita tidak betul-betul membersihkan hati kita dan menjaga hati kita. Jadi dalam kehidupan dunia, insya Allah orang tersebut dia nyaman, kondisinya dia tenang karena tidak ada hal-hal yang mengganggu dia dan tidak ada ketakutan apapun yang perlu dia takutkan. Karena sudah mendapat jaminan dari Allah, mendapat ketenangan dari Allah. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menutup usia dia, ditutup usianya itu ditutup dengan kondisi yang tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan para malaikat yang mereka mencabut ruh gitu, Allah menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi engkau ridha dan diridhai. Jadi dalam kondisi sakaratul maut, para malaikat pun ketika mengambil rohnya diambil dalam kondisi yang tenang, nyaman, walaupun tetap yang namanya sakaratul maut itu ada sakitnya, tapi tidak sebagaimana orang-orang kafir. Karena Allah sudah menyebutkan
an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Diminta untuk kembali kepada Rabbnya dalam kondisi dia ridho dan dalam kondisi dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan derajat-derajat yang tinggi. Maka tidak ada hal yang bermanfaat, lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dari sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Timbangannya itu betul-betul sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan timbangan yang berat otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat yang tinggi yang mungkin tidak bisa diperoleh oleh kebanyakan orang. Maka kadang kita sering melihat banyak orang yang dia Masya Allah ketika hatinya itu tidak membawa apa-apa, tidak pernah ada rasa dendam, tidak pernah ada rasa dengki kepada orang lain, ketika sakratul maut itu Masya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memudahkan, digampangkan betul ketika pas dia dalam kondisi sakratul maut. Termasuk bagian dari tanda-tanda husnul khatimah. Jadi insya Allah mari sama-sama kita berusaha, karena kembali bahwa yang namanya membersihkan hati itu bukan suatu hal yang mudah. Setan itu selalu datang, kemudian jiwa itu ammarah bisu, selalu mendorong kita supaya kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Tapi dengan mujahadah, dengan betul-betul kita itu berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha untuk meniti setiap langkah dan jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dan menjadikan kita sampai kepada tujuan tersebut. Ini jadi mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah sucikan hati-hatinya, kemudian kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi hati yang betul-betul baik, dengan kondisi hati yang dia betul-betul bersih. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair dumateng Al Ustaz Wahyu Dwi Prasto LC Al-Hafiz ingkang sampun ngaturaken tausiah kaitanipun kalih pensucian jiwa.